Baik, shalom. Wah, masih belum konsen ya. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan ya. Selamat tahun baru bagi kita semua. Pada umumnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang di tahun yang baru ini pasti punya harapan dan pasti berdoa ya. Dan semua orang pada umumnya berkata bahwa semoga di tahun yang baru hidup kita diberkati oleh Tuhan. Wah, enggak ada yang aminkan ya. Semoga di tahun yang baru kita hidup penuh kebahagiaan ya. Semoga di tahun yang baru yang bekerja karirnya boleh meningkat. Gajinya naik gitu ya. Amin. Nah, semoga harus diaminkan, iya betul. Iya, maklum karyawan lah ya. Ya, nah semoga di tahun yang baru bagi yang punya usaha, usahanya tambah lancar, terus berkembang dan lebih maju lagi. Bagi yang mungkin masih mengharapkan jodoh, semoga di tahun yang baru enteng jodohnya gitu. Semoga ya. Nah, dan pasti semua punya harapan-harapan yang baik di tahun yang baru ini tentunya ya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingin mengatakan bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita di tahun yang baru. Amin ya. Itu bukan semoga saudara. Harus menjadi satu kepastian ya, sebagai pernyataan iman kita. Tuhan pasti menyertai kita di tahun ini. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan hidup kita di tahun ini. Tuhan pasti memelihara kita di tahun ini. Sekalipun mungkin akan ada resesi, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami resesi. Sekalipun mungkin akan ada banyak kesulitan-kesulitan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena kita, dikatakan firman Tuhan, adalah milik Tuhan. Kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. 1 Korintus 3 ayat 23. Jadi kalau kita milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, berarti kita adalah milik Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, sudah pasti Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan pasti akan menjaga kita. Dan pastinya juga Tuhan ingin kita hidup bagi Dia. Hidup bagi Kristus hari ini. Ya, itulah tema khotbah kita pada pagi hari ini. Dan itu bukan cuma menjadi slogan khotbah saudara. Tapi saya berharap di sepanjang tahun ini dengan mengawalinya di minggu ini kita sudah punya komitmen untuk kita hidup bagi Kristus. Ada amin? Kita harus hidup bagi Kristus. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan di minggu kedua bulan Januari ini. Kami baru saja memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Nah, oleh karena itu kami ingin berkat dari Tuhan. Supaya kami dikuatkan iman kami sehingga kami boleh benar-benar hidup bagi Kristus di tahun ini. Mungkin di tahun yang lalu Tuhan kami banyak hidup bagi diri kami sendiri. Tapi kami mau belajar tahun ini, kami sepenuhnya mau hidup bagi Kristus. Oleh karena itu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan memberikan arahan dan juga tuntunan bagi kami. Bagaimana supaya kami hidup bagi Kristus di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Urapi kami semua Tuhan, biar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh mencerahkan hati dan pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh tersampaikan kepada jemaat. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menantang kita semua. Siapa yang ingin hidup bagi Kristus hari ini? Amin. Ya. Nah, mari kita membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-9, pasal yang ke-5 ayat ke-9 sampai yang ke-15. Ini menjadi dasar firman Tuhan hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-5
ayat 9 sampai yang ke-15. Kita akan baca bergantian ya saudara, saya akan membaca yang berangka ganjil, saudara membaca yang berangka genap. Kalau sudah ketemu, sudah siap, katakan amin. Belum semua ya. Udah ketemu? Amin. Ya, baik. Demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat ke-15 kita baca bersama-sama ya saudara. Ya, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Haleluya. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam kehidupan manusia kita tentu harus memahami bahwa ada yang namanya paradoks kehidupan. Ya, paradoks kehidupan. Ya, itu bukan karedok, bukan paradoks. Paradoks. Artinya apa paradoks Bapak Ibu Saudara? Paradoks itu artinya ada satu yang bertolak belakang, yang saling berseberangan, ya. Yang saling berseberangan. Nah, di dalam diri kita, di dalam kehidupan manusia ada paradoks kehidupan. Yang pertama adalah hidup bagi diri atau untuk diri, dan yang kedua adalah hidup bagi Kristus atau untuk Kristus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara tetap timbul peperangan dua paradoks ini. Ya, paradoks ini. Di satu sisi kadang-kadang kita maunya hidup untuk diri kita sendiri. Di sisi lain kita kadang-kadang sadar bahwa kita ya hidup bagi Tuhan. Nah, dua ini yang selalu bertentangan di dalam kehidupan manusia. Saya mengulang tadi apa yang Penatua Monci sudah katakan ya di awal ibadah sebagai pengantar, bahwa banyak orang seringkali hidup untuk dirinya sendiri atau bagi dirinya sendiri. Secara umum setiap orang pasti ingin hidupnya baik dan benar, kalau masih ingat itu perkataannya. Ya pasti, nggak mungkin ada orang yang pengen hidupnya berantakan hancur, nggak mungkin kan ya. Semua orang pasti ingin hidupnya baik dan benar. Nah, kalau kita tanyakan kepada anak-anak, tadi Diakon Monci juga sudah katakan bahwa nggak ada anak-anak tuh kalau ditanya cita-citamu apa? Oh, saya pengen jadi penjahat. Saya pengen jadi perampok, saya pengen jadi pembunuh, saya pengen jadi koruptor. Ya, nggak ada yang seperti itu. Saya pengen hidupnya terlibat narkoba, nggak mungkin dijawab seperti itu. Pasti anak-anak akan menjawab punya kehidupan yang baik, yang bahagia, yang sukses, yang berhasil. Jadi dokter, jadi insinyur, ya jadi kontraktor lah, ya jadi profesional dan sebagainya. Itu sudah pasti. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin hidupnya hancur berantakan, tidak mungkin. Ya. Tetapi faktanya kalau kita melihat kenyataannya, ada banyak orang hidupnya hancur, ada banyak orang hidupnya berantakan.
Nah, kenapa demikian? Itu semua adalah akibat dari kehidupan yang mereka jalani adalah hidup bagi diri sendiri. Hidup bagi diri sendiri atau hidup untuk diri sendiri, bahasa kerennya itu disebut dengan antroposentris. Ya, ulang sama-sama saya yuk, antroposentris. Ya, antroposentris. Antropo itu artinya diri, sentris pusat. Jadi kehidupan bagi diri sendiri artinya hidup yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Nah, diri kita ini tidak mungkin dijadikan sebagai sentral, sebagai pusat, sebagai landasan untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu dari Alkitab bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu adalah manusia yang hancur. Jadi tidak mungkin bisa diandalkan untuk menjalani kehidupan yang baik. Apalagi hanya mengikuti keinginan-keinginan sendiri. Antroposentris itu berarti kita hidup berdasarkan nilai-nilai kita sendiri. Berdasarkan pandangan-pandangan kita sendiri. Berdasarkan asumsi-asumsi diri kita sendiri. Nah, ini yang seringkali mencelakakan manusia. Ya, tadi di awal ibadah sudah dikasih contoh oleh Diakon Monci, ya. Diakon atau penatua sih sekarang? Oh, diakon ya. Oh, pendeta. Kayaknya sebentar lagi ya. Itu nubuat loh. Amin. Amin. Ya. Ya, tadi diberikan contoh bahwa ada orang ingin mencari kebahagiaan, ya, mencari kebahagiaan. Lalu dia terlibat dengan narkoba. Kebahagiaannya mungkin dia dapat sesaat karena efek obat, tapi akhirnya kehidupannya hancur berantakan. Ya, saya ingat mungkin sama Diakon John juga ingat dulu ya, waktu kita pernah punya teman waktu kalau ke Bali itu semuanya semangat untuk yang namanya mencoba mushroom. Ya, mushroom. Saya belum pernah coba sih, meskipun penasaran gitu ya. Belum pernah coba. Konon katanya gini, kalau makan mushroom itu, kalau kita bilang mushroom kan sehat ya. Saya juga suka makan mushroom, lince, ya, tapi nggak bisa efeknya seperti itu. Jadi kalau di Bali itu ada mushroom, kalau kita makan itu bisa efek halusinasi. Ya, bisa ketawa-ketawa, lihat orang bisa kepalanya lonjong sendiri gitu ya. Jadi kayak badut. Ya, mungkin menyenangkan, mungkin bikin happy, tapi ada juga yang berhalusinasi jadi Superman, jadi loncatlah dia dari gedung tinggi. Ya, bisa mengakibatkan kehancuran Bapak Ibu Saudara. Ya, nah banyak orang yang hidupnya hanya mengikuti untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, memuaskan untuk dirinya sendiri karena dia antroposentris. Ya, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu ada orang juga yang pengen hidupnya bahagia. Yang konon katanya pandangan dunia hidup bahagia itu kalau uangnya banyak. Ya, mungkin uangnya enggak banyak tapi cukup-cukup aja lah. Ya, mau beli mobil Ferrari cukup duitnya gitu ya. Mau beli pesawat cukup duitnya. Pengen uangnya banyak, yang dia pikir dia bisa hidupnya bahagia. Maka dia kerja keras sampai tengah malam, kerja keras sepanjang hidupnya. Kayalah dia. Apakah bahagia? Ternyata banyak kita dapati mereka justru hidupnya berantakan, keluarganya berantakan, tak ada kebahagiaan karena hidup antroposentris. Ya, ada juga lain lagi, ada orang yang mungkin dagang, usaha. Ya, karena dia pengen cepat usahanya maju, maka dia pergilah ke Gunung Kawi. Usahanya maju berkembang. Ya, dan kalau kita lihat banyak bisnis kuliner yang tiba-tiba bisa melejit gitu ya. Nah, hati-hati saudara, mungkin kalau tempatnya kotor, jorok, jangan-jangan tuh ya, jangan-jangan bawa dari Gunung Kawi tuh. Iya, ya, pengen seperti itu. Tapi banyak cerita kalau kita lihat di media sosial, orang-orang yang melakukan dalam istilahnya pesugihan, minta bantuan jin untuk penglaris dagangannya, ujung-ujungnya adalah apa? Korban, entah korban dirinya, entah korban nyawa anaknya, istrinya, keluarganya, mungkin bukan korban nyawa, tapi mungkin juga ada penyakit-penyakit aneh, ya, berbagai banyak persoalan sebagai satu ganti dari apa yang dia janjikan, perjanjiannya dengan para jin itu.
Nah, saudara kita lihat ada kalau orang sudah antroposentris, maka dia akan melakukan segala hal berdasarkan nilai-nilai dia, berdasarkan ukuran-ukuran dia, berdasarkan pemahaman-pemahaman dia yang tentu pasti akan bertolak belakang dengan apa yang Alkitab berikan kepada kita. Kemarin ketika selesai pemberkatan nikah, menarik tuh ya Pak Gembala bilang bahwa kalau kita kemarin Pak Gembala bikin mobil-mobilan, Tamiya ya, susu Tamiya. Pak Gembala memang dulunya begitu ya. Jadi punya Tamiya kan mesti dirakit, dibuang tuh manualnya. Ya akhirnya jadi tapi nggak sempurna karena ada perangkat yang tidak terpasang karena tidak mengikuti manual. Itu penggambaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidupnya hanya mengikuti keinginan kita sendiri, nilai-nilai kita sendiri tanpa mengikuti manual ini, kata Pak Gembala. Ini adalah manual hidup kita. Kalau kita tidak mengikuti manual dari Tuhan, maka hidup kita sudah pasti hancur. Sudah pasti hidup kita akan jadi berantakan. Nah, inilah paradoks dari kehidupan manusia. Pertanyaannya, kita seperti itu enggak Bapak Ibu Saudara? Wah, kayaknya iya ya. Mulai gitu ya. Ya, wajar Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus sadar juga bahwa kita ini adalah milik Kristus. Jadi seharusnya kita mulai beralih dari antroposentris menjadi hidup bagi Kristus. Atau istilah kerennya teosentris. Ya, antroposentris dan teosentris. Nah, ini yang harusnya menjadi semangat kita di tahun 2023 ini. Jika di tahun lalu mungkin kita banyak hidupnya antroposentris, maka yuk tahun ini kita mulai beralih dong. Ya, beralih menjadi teosentris. Hidup yang berpusat kepada Tuhan, hidup untuk Kristus, hidup bagi Kristus. Nah, ini yang pesan firman Tuhan mau disampaikan kepada kita. Hidup yang teosentris itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya, mari kita menelaah dari bacaan kita tadi 2 Korintus 5 ayat 9 sampai yang ke-15. Ya, Saudara buka lagi, perhatikan lagi, ya ada beberapa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Bagaimana seharusnya hidup yang teosentris itu. Yang pertama dikatakan di ayat 9. Saya bacakan lagi ayatnya buat kita semua. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Jadi hidup yang teosentris itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Hidup dan mati hanya untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh hidup di dalam keberdosaan kita atau perbuatan-perbuatan dosa. Hidup kita makin hari harus makin berkenan kepada Tuhan. Ya, itu hidup yang teosentris. Hidup yang menjauhi tindakan-tindakan berdosa. Karena kita mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Kristus. Sehingga hidup kita makin berkenan kepada Kristus. So pertanyaannya, introspeksi buat diri kita. Apakah kita selama ini sejak jadi anak Tuhan, kita sudah makin hari hidupnya makin berkenan kepada Tuhan? Kalau belum, berarti kita harus mulai bergeser, saudara. Ya, harus semakin teosentris. Yang kedua di ayat yang ke-10 saya bacakan lagi ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi Rasul Paulus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan karena dia sadar bahwa perbuatannya itu akan dihakimi oleh Tuhan. Baik perbuatan yang baik, baik perbuatan yang jahat, semuanya akan dihakimi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengganjar sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, sehingga kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup
bagi Kristus, maka kita tentu akan melakukan semua yang baik. Tidak mungkin melakukan semua yang jahat atau yang berdosa. Nah, satu kontradiksi kalau kita ingat beberapa waktu lalu saya pernah berkhotbah di tempat ini bahwa ada banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, makin lama jadi orang Kristen, makin tidak takut berbuat dosa. Ya, ini kan problem besar. Ya harusnya makin lama ikut Tuhan, makin teosentris, makin takut berbuat dosa. Jangan justru kebalikannya. Mungkin dia tidak takut berbuat dosa karena dia sudah mulai antroposentris. Nilai-nilai berdasarkan dia. Ya kalau kita dagang, curang-curang dikit oke lah ya, namanya orang dagang. Ya ini antroposentris. Nilainya hanya berdasarkan nilai dia. Ya kalau kita benci orang yang memang nyebelin banget gitu, ya mestinya wajar lah ya. Ini antroposentris. Karena firman Tuhan enggak katakan begitu. Jadi kita mulai harus betul-betul menyadari Bapak Ibu Saudara. Ada banyak perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita yang mulai dikuasai antroposentris. Karena kita hidup bagi diri kita sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat di ayat yang ke-11 bagian A. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Jadi Rasul Paulus karena dia adalah teosentris, maka dia takut akan Tuhan. Saya ingat waktu mungkin tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 2000 tuh masih sering dengar orang bilang, oh dia orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan. Masih sering dengar, tapi belakangan ini kayaknya makin jarang didengar ya. Makin jarang didengar. Karena banyak gereja juga mengajarkan, wah kita ini kan Tuhan sudah mengampuni kita, mengampuni dosa kita yang kemarin, hari ini dan yang akan datang. Jadi mari berbuat dosa karena Tuhan sudah ampuni. Ya, jadi nggak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Ya, nggak ada lagi hormat kepada Tuhan. Makanya kalau datang ke gereja ya telat, ya udah biasa lah ya biasa. Namanya kan ke gereja, telat-telat dikit boleh lah ya. Amin ya. Amin. Ini kayaknya mulai sebel juga nih ya denger ini ya. Disentilin terus ya. Ya kalau baca Alkitabnya ya seminggu sekali waktu ke gereja aja nggak apa-apa lah ya, wajar lah ya. Saudara kalau kita mengiyakan itu kita mulai antroposentris. Ya, nilai-nilai kita udah bergeser, tidak lagi seturut dengan manual kehidupan. Nah itu sebabnya kita harus kembali hidup takut dalam Tuhan. Ya. Kita harus takut pada Tuhan. Beberapa minggu lalu waktu ibadah Natal kalau nggak salah ya saya pernah sampaikan, kita jangan takut, tapi kita harus takut. Kita jangan takut dengan berita-berita tentang resesi ekonomi dunia, tapi kita harus takut. Artinya takut kepada Tuhan. Kita jangan takut dengan keadaan kehidupan, tapi kita harus takut kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Ya, yang keempat saudara, ya cepat aja dan kita lihat di ayat 11 yang bagian C kita lihat ya. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya bahwa Rasul Paulus sadar bahwa dia hidupnya terbuka di hadapan Tuhan untuk diuji oleh Tuhan. Dan dia juga hidupnya terbuka, jujur di hadapan manusia. Apa adanya, kalau bahasa keren saya itu biasanya disebut dengan orang yang otentik. Ya, orang yang otentik. Artinya apa? Ya di depan mimbar begini, di belakang mimbar ya begitu. Ya di rumah begini adanya, di kantor juga begitu adanya. Enggak pakai kedok, enggak pakai topeng. Ini orang-orang yang open, terbuka, transparan. Nah kalau kita hidup teosentris saudara, kita harus mengusahakan hidup kita apa adanya. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, enggak ada kepura-puraan, enggak ada yang kedok. Kan ada banyak orang ya kita tahu ya, wah begitu kalau di gereja luar biasa ya, tapi sampai di rumah gebukin bininya gitu kan ada ya. Ini orang yang tidak otentik saya sebutnya.
Nah, kita kalau teosentris, kita harus berusaha hidup transparan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ya, sama, kita terbuka. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 12 dikatakan begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Nah, di ayat ini Rasul Paulus menegaskan bahwa dia membicarakan dirinya itu bukan untuk memuji diri, tetapi untuk menegaskan identitas dia, ya, integritas dia. Karena kalau kita lihat di latar belakangnya dari 2 Korintus ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis ini karena pada waktu itu dia sedang menghadapi serangan-serangan, tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang Farisi. Ya, dari ahli-ahli Taurat, juga oleh aliran-aliran yang menyimpang pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus yang sebetulnya orang yang low profile, ya, orang yang rendah hati, dia enggak ingin memegahkan dirinya. Sekalipun dia itu adalah mungkin satu-satunya rasul yang punya satu kesempatan mendapat penglihatan yang dahsyat. Nanti saudara bisa simak atau pelajari di pasal yang ke-12 dari 2 Korintus ini. Seharusnya dia pantas juga untuk memegahkan dirinya, tapi itu bukan Rasul Paulus, dia adalah orang yang low profile. Nah, tetapi dia perlu membela integritas pelayanannya demi untuk Injil, demi untuk pelayanan. Karena kalau integritasnya diragukan, maka itu akan merugikan Injil, itu sudah pasti. Ya, sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa dia bukan sedang membicarakan dirinya untuk memegahkan diri di ayat ini, tapi justru dia ingin hidupnya transparan, ingin hidupnya terbuka, dan dia memberi kesempatan orang menilai, ya, memberikan penilaian sesuai dengan apa adanya faktanya, dan dia ingin membela diri tentunya dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang super rohani. Nah, kadang-kadang kita juga harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita betul-betul hidupnya transparan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita enggak perlu takut, enggak perlu khawatir, ya, dicemooh, dituding, disindir, apalagi diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Sepanjang kita betul-betul hidup teosentris. Ya, hidup bagi Kristus, berpusat kepada Kristus. Berikut yang di ayat ke-13 saya bacakan lagi buat Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Maksudnya adalah Rasul Paulus itu begitu semangat mengabarkan Injil. Dan ketika dia semangat mengajarkan Injil, itu adalah untuk Kristus, untuk meninggikan Kristus. Dan ketika dia mungkin agak hati-hati ketika menjalankan tugasnya pekabaran Injilnya, maka itu juga dilakukannya adalah untuk Kristus, untuk meninggikan Kristus. Ya, kita tahu Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, di sepanjang kehidupannya setelah dia bertobat, betul-betul hanya Kristus yang dia tinggikan, hanya Kristus yang dia utamakan. Ya, hidupnya sepenuhnya hanya bagi Kristus. Nah, itu sebabnya di ayat 15 yang tadi sama-sama kita baca, ditegaskan, sekali lagi saya baca. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, di ayat 15. Nah, dengan ini bahwa Rasul Paulus sekali lagi menegaskan bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya adalah bagi Kristus. So, perenungan yang mendalam yang pagi hari ini, yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bagaimana kita mau memfokuskan hidup kita di tahun 2023 ini? Apakah kita masih lebih senang antroposentris, atau kita mau mulai kehidupan kita dengan komitmen untuk teosentris? Apakah kita masih mau hidup untuk diri kita sendiri saja, atau kita mau lebih sungguh-sungguh untuk hidup bagi Kristus? Ya, hidup bagi Kristus, tadi Diakon Monci sudah katakan, berarti kita harus menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita untuk kepentingan Kristus.
untuk meninggikan Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di lingkungan sosial adalah untuk memuliakan Kristus. Biarlah ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena hidup dengan meninggikan Kristus, tentu hidup kita akan menjadi baik. Kalau kita hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri, maka firman Tuhan sudah katakan bahwa hidup kita pasti akan hancur, pasti akan berantakan. Karena ketika hidup bagi diri sendiri, berarti kita mengandalkan diri kita. Kita mengatur diri kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, di dalam Yeremia 17 ayat 5, saudara hafal? Yeremia 17 ayat 5, halo? Kayaknya udah mulai pules tidurnya nih. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. So, kalau tahun 2023 kita mau hidup kita baik, kita mau hidup kita benar, kita mau hidup kita bahagia, maka jangan mengandalkan diri sendiri. Diri kita ini harus diserahkan kepada Allah, dikendalikan oleh Allah, dan hidup kita bersandar kepada Allah sebagai satu tujuan bagi kehidupan kita. Sekali lagi, inilah hidup yang teosentris, yang tadi kita sudah kontraskan dengan antroposentris. Dan hidup yang teosentris itu pastilah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin yang enggak yakin ya. Amin. Karena Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi di tahun 2023 ini mari kita mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara. Ya, situasi politik juga sudah mulai memanas. Ya, sudah mulai terjadi perang-perang dingin antara partai-partai politik. Ya, sudah mulai, kemarin saya udah mulai dengar ada yang mulai pro dan kontra tentang si AB itulah, ya. Tahu AB kan ya? Ya. Hah? Ya dialah gitu ya. Udah mulai perang, mulai panas nih. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu pasti bahwa Tuhan akan memelihara kita. Ya, kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Nah, apa alasannya kita harus mengandalkan Tuhan dan kita harus hidup teosentris Bapak Ibu Saudara? Ya, ini sebagai penutup khotbah pagi hari ini. Kalau udah penutup senang pasti. Ya. Kita tahu Presiden Amerika yang pertama namanya Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln. Nah, dia adalah presiden yang terpilih untuk negeri Paman Sam atau Amerika sebanyak 2 kali. Tapi sayang masa pemerintahnya enggak terlalu panjang. Ya. Di tahun 1865 dia mati terbunuh. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, Bapak Ibu tentu tahu bahwa dia adalah satu orang yang sangat memerangi untuk menghapus namanya penindasan dan penganiayaan diskriminasi di Amerika, terutama terhadap kaum negro ya pada waktu itu. Nah, Lincoln tanpa mengenal lelah terus melakukan perlawanan Bapak Ibu Saudara. Ya, perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih terhadap kaum negro itu. Nah, memang itu bukan satu hal yang mudah, makanya akhirnya dia mati terbunuh. Tapi di dalam sejarah dia berhasil untuk menghapus perbudakan di Amerika terhadap orang-orang negro pada waktu itu. Nah, pada satu kesempatan apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara, dia membeli seorang budak perempuan. Tapi bukan untuk diperbudak, dikisahkan. Dia membeli budak perempuan itu, kemudian dia memberikan surat
kebebasan kepada si perempuan itu. Dia membeli, kan dia dapat surat. Ya, ibarat kita beli mobil, beli motor tuh dapat surat kepemilikan ya, BPKB-nya gitu ya. Nah, jadi waktu dia beli budak perempuan itu, dia dapat surat kebebasan bagi si budak itu. Jadi dia memilikinya. Nah, tapi dia kan memang memerangi perbudakan, maka dia kembalikan tuh surat kebebasan itu kepada si perempuan tersebut. Kamu sudah saya beli, ini surat pembebasan kamu, sekarang kamu pergilah, kamu sudah merdeka. Jadi tidak ada yang memperbudak lagi. Nah, tapi perempuan itu enggak mau, saudara. Dia kembalikan surat itu kepada Lincoln. Dia bilang, ya dikisahkan saya bersedia diperbudak oleh Tuhan. Ya, kenapa? Ya, kok rela? Kalau orang diperbudak dapat surat pembebasan itu, wah itu bahagianya luar biasa kan ya. Tapi dia mau rela diperbudak oleh Lincoln. Kenapa? Karena dia berkata bahwa saya tahu Tuan Lincoln dan saya bersedia diperbudak oleh Tuhan. Karena saya tahu hidup saya akan terjamin, hidup saya akan baik, hidup saya akan bahagia. Karena Tuan Lincoln adalah orang yang sangat baik. Ya, akhirnya Lincoln menerima, tapi bukan untuk diperbudak, tapi dijadikan sebagai keluarga. Ya, diperlakukan seperti keluarga. Ini salah satu kisah Abraham Lincoln. Nah, yang saya mau nyatakan kepada kita semua, Bapak Ibu, kita adalah budak dosa. Ya, kita adalah budak dosa. Dan Kristus sudah membeli kita. Kristus sudah membayar lunas. Kristus sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Berarti kita sekarang adalah milik Kristus. Cuma sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kebebasan, sudah ditebus oleh Kristus, justru mau hidupnya sesuka-sukanya. Antroposentris, tidak mau diperhamba, tidak mau menghambakan diri kepada Kristus. Padahal kita tahu Kristus lebih baik dari Abraham Lincoln, bukan? Kristus bisa lebih menjamin kehidupan kita dari Abraham Lincoln. Tidak ada orang yang lebih baik dari Kristus di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih peduli daripada Kristus. Dan tidak ada orang yang lebih berkuasa untuk memberikan hidup kekal daripada Kristus. So, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tahun 2023 ini kita betul-betul hidup teosentris. Hidup bagi Kristus. Ya, hidup bagi Kristus. Mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Diakon Monci. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita hidup bagi Kristus. Yang pertama, pandanglah Kristus hari ini dan hari-hari yang akan datang. Memandang Kristus, apapun yang kita lakukan demi untuk Kristus. Kalaupun kita menjauhi dosa itu karena Kristus. Kalaupun kita membiarkan hidup kita menderita tapi tidak mau melakukan perbuatan curang, itu demi untuk Kristus. Kalaupun kita dianiaya, kita ampuni orang yang dianiaya, itu demi untuk Kristus. Pandanglah Kristus hari ini. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, pandanglah kepada Yesus yang menjadi sumber dan penyempurna iman kita. Kita jangan memandang orang-orang di sekeliling, karena manusia tidak bisa diandalkan. Kalau kita memandang orang, pasti kita akan mengalami kekecewaan. Hanya memandang kepada Kristus. Yang kedua, belajar dari Kristus hari ini. Ya, belajar dari Kristus. Memandang Kristus, belajar dari Kristus. Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan segala hikmat. Jadi firman Tuhan harus tinggal di dalam hati kita. Harus ada di dalam kepala kita, saudara. Nah, itu sebabnya kita harus selalu mempelajari manual hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan.
Ya, kalau kita sudah mulai malas, mulai enggan, mulai menghindari baca firman Tuhan, maka kita tidak bisa banyak belajar dari Kristus. Ya. Dan sebentar lagi mungkin saya akan mulai menyusun untuk kelulusan pendidikan saya. Ya, dan tema yang saya ambil adalah Management and Leadership, Bapak Ibu. Temanya. Dari mana? Dari Alkitab. Karena ini adalah sumber dari segala sumber ilmu. Maka dari itu kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tahu Harvard University di Amerika Serikat itu awalnya adalah sekolah teologi. Sekolah teologi. Sekolah kepemimpinan manajemen yang terbaik di dunia. Dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, makanya alangkah rugi kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan. Ya, karena ini adalah ilmu dari segala sumber ilmu. Belajar dari Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, belajar dari Kristus. Jika ingin hidup kita bagi Kristus, maka kita harus baca, merenungkan firman Tuhan yang akan mengajarkan bagaimana kita bisa hidup berkemenangan atas dosa. Ya, minggu lalu kalau masih ingat khotbahnya Pak Gembala, kita harus berkemenangan atas dosa. Kita harus hidup berkemenangan atas diri kita sendiri. Kita hidup harus berkemenangan atas kuasa-kuasa iblis. Sebab segala sesuatu yang dituliskan dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Itu kata firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 4. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Yang ketiga saudara, yang pertama masih ingat ya, memandang kepada Kristus. Yang kedua, belajar dari Kristus. Yang ketiga, bersandar kepada Kristus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Ya, kita akan gagal, hidup kita berantakan kalau kita mengandalkan harta, pangkat, jabatan, kekayaan yang fana di dunia ini. Kalau kita ingin hidup baik, hidup kita benar, hidup kita diberkati, maka kita harus mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, dan tentu Tuhan pasti akan memelihara kita karena kita ini adalah milik Kristus. Ya, biarlah kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini hidup kita sungguh-sungguh diberkati di tahun ini dengan kita hidup bagi Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai penutup saya ingin ajak kita semua mengulang dan mempelajari lagu yang indah tadi. Ya boleh silakan. Lagu ini saya dapat tanpa sengaja Bapak Ibu Saudara. Ya waktu mempersiapkan firman Tuhan. Ya, lagu yang simple, sederhana tapi begitu indah. Judulnya aja Hidup Bagi Kristus. Jujur saya juga belum terlalu canggih menyanyikannya. Apalagi suaranya kan wah, pas-pasan gitu ya. Kita belajar sama-sama menyanyikannya ya. Hidup bagi Kristus. Ayo silakan. Tuhan kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Telah ku rasakan indahnya kasih-Mu,
Sederhana ya lagunya ya. Pelan-pelan kita belajar, kita ulang lagi sekali. Engkau pernah ada. Yang luka mengangkat yang Jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan tak merasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untuk hidup bagi Kristus. Hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus. Hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita ulang lagi remnya. Bagi Kristus, hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Kita ulang lagi remnya ya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, melakukan bagi Kristus. Sekali lagi, ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Bapa di surga, inilah kerinduan kami dan juga menjadi komitmen kami Tuhan. Untuk di tahun 2023 ini, kami mau hidup bagi Kristus. Kami tidak mau lagi hidup antroposentris, tapi kami mau mulai hidup teosentris. Hidup kami hanya terarah kepada Kristus. Kami mau selalu memandang kepada Kristus. Kami mau selalu belajar dari Kristus. Kami mau selalu bersandar kepada Kristus di dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengarahkan hati dan pikiran kami senantiasa kepadamu, hidup kami akan diberkati, hidup kami akan menjadi baik, hidup kami akan menjadi terang, hidup kami akan menjadi kesaksian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.